سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. وقال تعالى بمصداق قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah. Di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di saat yang mulia, mari sama-sama kita mantapkan hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat wujudnya kita di alam dunia, nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, serta nikmat taufik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Di mana rasa syukur bukan hanya diucap dengan mengucap alhamdulillah, akan tetapi rasa syukur dengan implementasi, mengaplikasikan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana implementasi itu semua adalah takwa seorang hamba kepada sang Khalik, yang mana takwa adalah satu-satunya bekal terbaik yang menemani perjalanan hamba dalam perjalanan panjangnya nanti di negeri kekal dan abadi. Dan takwa merupakan baju terbaik yang dikenakan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kunci solusi dan magnet rezeki terkuat menarik rezeki dari segala penjuru, melainkan itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di ujung bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan ini, Al-Khatib mengingatkan diri kembali dan ikhwanul muslimin betapa kita di bulan yang Allah muliakan, satu bulan yang terpisah dari 3 bulan lainnya. Di akhir bulan Rajab ini kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengambil momentum kejadian dan peristiwa yang terjadi, kemudian kita ambil hikmah dan kita jalankan apa yang menjadi hikmah terbaik dalam menuju perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab, selain ini adalah bulan orang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab ada peristiwa yang menarik dan itu sangat indah bagi diri Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu bagi kita yang mendengarnya begitu menarik. Akan tetapi perjalanan itu istimewa dan spesial untuk diri Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keanekaragaman bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan surga, keindahan alam semesta, kebesaran bukti tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk kita bukan ceritanya yang menarik, akan tetapi bawaan oleh-oleh perjalanan di waktu malam itu yang sangat dirindukan sebagai analogi singkat yang sangat sederhana ketika orang yang melakukan perjalanan wisata kemanapun perginya, tempat yang begitu indah, cerita begitu menarik kita dengar, akan tetapi yang sangat kita harapkan adalah oleh-oleh yang dibawa dari perjalanan yang begitu luar biasa yang diawali dengan kata subhanallah, bukan alhamdulillah, akan tetapi subhanallah yang menunjukkan perjalanan peristiwa yang begitu dahsyat luar biasa di batas surga
apa yang dibawa kita semua tahu dan kita meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah perihal sholat. Lagi-lagi sholat, karena sholat adalah ibadah, sholat adalah tiang agama. Tanpa tiang bangunan tidak akan terjadi. Maka begitu pun agama, siapa yang memiliki agama, agama itu adalah agama Islam, namun tidak dilandasi dengan tiang, maka tidak akan terbentuk bangunan agama. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman, kewajiban yang sudah ditentukan waktu. Sholat lima waktu menjadi beban apabila kita menjadikannya sebatas kewajiban. Akan tetapi ia akan bisa dinikmati dan begitu mempesona apabila berubah fungsinya dari kewajiban menjadi kebutuhan. Setiap kewajiban pasti terasa berat dan menjadi beban. Namun ketika sesuatu itu adalah suatu kebutuhan, maka kita akan mencari apa yang kita butuhkan. Sholat sebagai wadah komunikasi yang Allah buka portal komunikasi antara hamba dengan sang Khalik. Dikatakan bahwasanya sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'raj, anak tangga untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sujud, itulah tempat tertinggi, terluhur seorang makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis Allah diperintahkan sujud sekali, namun dia sujud kepada Adam karena tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terlaknat sampai akhir masa. Namun kita, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bersujud kepada, di mana dalam sujud itu kita nikmati betapa kita adalah kecil, membutuhkan yang besar. Maka pantaslah sholat dijadikan alat untuk bantuan kita dalam segala bentuk pergumulan kehidupan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam kitab Az-Zawajir oleh Imam Malik bin Hajar al-Haythami, beliau meriwayatkan ada 5 orang yang apabila ia mengerjakan salat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di mana akan diangkat kesulitan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitabnya dari tangan kanan. Dan yang keempat, dia akan berjalan di atas sirat setiap kilat. Yang terakhir, dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jika ada di antara kita, di antara keluarga kita, orang yang wajib nafkahnya atas kita, yang di bawah tanggung jawab kita, yang masih meninggalkan sholat, mari sama-sama kita ajak untuk kembali untuk melaksanakan satu kewajiban, satu kebutuhan yang dimana solusi setiap problematika hidup kita bisa tuangkan, kita bisa minta kepada Allah lewat sabar dan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih sholat itu adalah sholat sunnah, terlebih jauh lagi adalah sholat di waktu malam. Jibril pernah mengatakan kepada kita Muhammad SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia salat dan munajat kepada Allah di waktu malam hari. Maka di penghujung bulan Rajab ini, Al-Fakir Al-Khatib mengajak kita semua agar kita kembali kepada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Betapa oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah bukan oleh-oleh biasa, melainkan permata yang tiada dua harganya dan tiada bisa dinilai kebesaran dan keluasan nilainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni
kita semua dan memberikan kita hidayah taufik, hidayah istiqomah dalam taat sampai wafat, agar tiba wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adallah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafi khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i man ittaba'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza min ibadihi al-muttaqun. Wa yaqulu Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa an azwaji Rasulillah ummahatil mu'minin wa ahli baiti Rasulillah tahirin tayyibin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat as-sahabati wal sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulatana wa qudatana wa umurana wa umur al-muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salah al-islam wal-muslimin wa ahlih man fi halakihi salah al-islam wal-muslimin wa la tahrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa ta'ala al-bala wal-wada wal-qahd wal-bar wal-jawab wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa khassa wa bilad al-muslimin ala rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha yadhkurukum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام